Sebentar aja saya. 5 menit sebelum musik. Itu aja ya. Tentunya saya ucapkan selamat sore. Tetap semangat demi paguyuban pecinta. Kita bersama-sama menghidupkan paguyuban. Tadi saya sudah kasih tulisan sebagai bahan masukan kaitannya dengan pendidikan. Maksud saya begini, ini hanya sekedar masukan. Di saya dua hal. Satu yang belum ada di Indonesia itu ilmu pendidikan hati. Memang belum ada. Artinya andai kata berandai paguyuban Pasundan menemukan ilmu pendidikan hati, nanti dikemas dari ilmu pengetahuan, ilmu pengenalan, ilmu pendidikan, dan nanti diangkat menjadi dalam sebuah buku, kemudian menjadi sesuatu, kemudian kalau bisa masuk di guru, atau mungkin bahasanya menambah, bukan masuk di guru, menambah. Hal ini sudah saya sampaikan sampai kemana-mana. Memang dari Dewan juga menerima, namun tidak merubah kurikulum, tapi menambah bisa. Yang dulu dikatakan ilmu budi pekerti. Nah, ini penggalian dari kearifan lokal. Karena kita gimana caranya ikut peran serta dalam merubah mindset masyarakat kita. Langsung ini praktek di masyarakat kita, anak-anak remaja, anak-anak kita. Itu banyak sekali yang geser dari ilmu budi pekerti. Memang penggalian Pancasila itu sebenarnya bagus, pendidikan moral Pancasila. Kenapa demikian? Banyak di antara kita, kanan kiri kita, anak-anak kecil pun itu berbicaranya bahasa binatang, bahasa kelamin, bahasa BIGO, bahasa teologi dan seterusnya itu. Nah, maksud saya kalau nanti bisa menemukan sebuah buku, kami sudah menulis tulisan kami dari tahun 1999. Dan itu saya live di TikTok banyak sekali yang ngikutin. Karena memang ini belum ada ilmu budi pekerti pengembalian dari Sunda menemukan sebuah buku ilmu pendidikan hati. Karena apapun berangkat dari hati. Nah, selama ini kita itu yang diolah hanya pikiran. Namanya masalah intelektual. Kalau spiritual itu ketemunya di wilayah masing-masing atau kultur. Nah, ini menjadi sebuah catatan spiritual akademisi. Nanti masuknya misalnya ke kampus dan seterusnya itu. Ini mohon maaf, ini hanya sekedar masukan. Keduanya, kami menawarkan desain gratis. Bukan desain gratis, desain komputer, desain embroidery komputer. Ini gratisnya udah lewat. Sekarang ini nggak gratis. Artinya gini, kalau paguyuban Pasundan bisa menjembatani, kami siap mengajarkan desain embroidery komputer, bahkan mungkin sampai ke lapangannya ataupun prakteknya bisa sampai berdiri. Kami siap mengajarkan, namun ini masuk kampus. Kalau misalnya nanti ada dana, ya sebagian masuk ke kas paguyuban atau nanti untuk pengajarnya. Karena dari satu desain itu semua mirip. Orang kok bisa satu desain, misalnya seorang mahasiswa, ia bisa satu desain, udah modal satu desain. Nanti desain yang lain akan ngikutin. Yang penting ada dasarnya. Nah, kami siap mengajarkan itu. Dan kalau pribadi, memang rata-rata ada uang. Kalau bilang siapapun yang mau bisa sampai desain berdiri, itu budgetnya di mana-mana 2.500.000. Kalau misalnya ada yang pribadi. Tapi itu nanti lewatnya paguyuban Pasundan lewatnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen pribadi dengan saya sampai bisa desain, itu ya bayar nanti sebagian untuk kas paguyuban. Itu hanya ide. Apalagi kalau ini masuk ke kampus, misalnya hari Kamis tambahan di kampus sementara ini ada desain berdiri. Kami siap mengajarkannya. Satu hari dalam 1 minggu, itu 2 hal itu yang mendasari. Karena dua-duanya itu penting. Kalau nggak percaya silahkan di masyarakat kita. Anak muda itu biasa ngomong ANJING, TOLOR, BEGO. Itu biasa. Bahkan bahasa DUNGU
itu udah mendunia di Indonesia, udah tenar. Nah, kita yang dari dalam muncul dari kearifan lokal, muncul dari ilmu leluhur, paguyuban Pasundan memunculkan kearifan lokal, ilmu leluhur kita munculkan menjadi sebuah buku, karya buku Pasundan. Ini misalnya nanti dari masukan dari seluruh sesepuh yang ada di Pasundan, tambah dari Jawa, penyatuan antara Kejawen, Buhun, Sunda, Mimitan dan seterusnya, tetap berpegang teguh pada paduka kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya yakin akan mengubah gebrakan dari dalam. Jadi bikinlah Pasundan ini muncul, yang belum ada jadi ada. Kalau yang udah ada itu biasa. Tapi kalau yang belum ada jadi ada, dan nanti itu bisa menghasilkan sebuah nama, uang dan seterusnya. Itu yang kita inginkan. Artinya nanti kita masuk di paguyuban ini manfaatnya sangat banyak. Kurang-kurang itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus Proyek Desa. Ini sebetulnya sangat luar biasa dengan adanya satu pengajaran, bimbingan kolbu, bimbingan hati. Namun ini masih ada kesulitan mungkin di dalam pengemasannya untuk ke tingkat pendidikan. Tapi coba nanti kalau Mas Agus memang sudah membuat bukunya, kalau boleh kami bisa membaca-baca dulu dan akan coba dibicarakan dengan orang-orang yang ada di dunia pendidikan. Yang tadi kita bisa ngobrol dengan para siapa ada solusi untuk segera dikembangkan ya, untuk pendidikan. Selanjutnya untuk desain di embroidery itu keahlian khusus. Ini sangat luar biasa. Kita coba bagaimana cara penawarannya dan kita tawarkan ke dinas untuk menjadikan lembaga pelatihan. Jadi apakah dari Paguyuban Pasundan akan mengusung program ini ke dinas tenaga kerja dalam rangka pelatihan di bidang embroidery. Insya Allah itu. Jadi programnya nanti kita susun bersama, ya. Semoga kita bisa jalan dengan bab tadi, yang mana adanya mata pelajaran bimbingan hati atau bimbingan kalbu dengan nanti dikemas di kurikulum pendidikan seperti apa. Karena saya juga seperti Paguyuban Pasundan, ini bahasa daerah, bahasa Sunda di Pasundan sendiri hilang. Ya itu. Kenapa? Ini hilang karena tidak ada lagi di kurikulum. Itu kan maksudnya buatan lokal. Apakah itu bahasa asing? Sehingga kemarin saya sempat berdebat juga dengan pengurus dari YKTM bahwa kami dari Grup Pasundana mau ada tetap bahasa Sunda ini dipelajari di sekolah Pasundan khususnya. Tetapi ternyata tidak ada di kurikulum, itu tidak masuk lagi ke mata lokal atau kepada bahasa asing. Namun ini bisa diangkat di ekstrakurikuler. Jadi hanya ada satu pintu untuk mengembangkan kembali bahasa Sunda ke bahasa daerah di ekskul menurut para pengurus di sekolah. Oke Mas, terima kasih masukannya, sangat berarti untuk kami kemajuannya. Silakan yang lainnya sebelum kita tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Sekjen, Pak Ketua dan semua pengurus dan jajaran. Tadinya kalau mengenai masalah pendidikan, saya ini karena Pak Dr. Radang sudah bilang. Jadi terkait melanjuti program yang pertama tadi untuk beasiswa kuliah. Kebetulan saya sudah lama mencari sebenarnya Pak, dalam artian untuk di kita ini para pesilat-pesilat ini memang membutuhkan beasiswa untuk kuliah. Kita membina pencaksilat dari SD, SMP, SMA. Nah setelah SMA itu tidak ada jenjang mereka fasilitas untuk beasiswa itu, dan memang kategori di sini saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan momen ini bisa dilanjuti oleh di kampus. Dalam artian kalau memang untuk pendidikan saya siap jadi yang di depan. Jadi untuk di kecamatan saya Mekar Baru, insya Allah
siap senang hati untuk menjalankan program beasiswa kuliah gratis ini, Pak. Itu yang pertama. Mohon arahannya setelah pulang dari sini saya sudah bekerja. Saya pulang dari sini saya sudah menjalankan visi dan misi untuk beasiswa ini. Yang kedua terkait masalah peralihan dari SDLPN 2 ke Pasundan ini tadi sudah dipaparkan. Memang sedikit awal saya agak sedikit ada pertanyaan, ini apa lagi gitu kan? Karena memang sudah penjelasannya lumayan bagus. Nah, berarti PR kita cuman mencari investor itu, betul ya? Nah, kalau seumpamanya saya sudah menghubungi teman-teman yang memiliki modal besar atau kecil yang mereka sanggup, apakah investor tersebut langsung saya hubungkan ke Pak Ketua atau nanti MOU-nya dengan BGN atau seperti apa? Mohon penjelasannya, Pak. Dalam artian kalau seumpamanya investor ini kalau umpamanya feeling ya, ini feeling. Tapi feeling saya kalau seumpamanya cuma sekedar kita membawa investor dan dikaitkan dengan organisasi kita ini Pasundan ini, mereka ada sedikit bertanya dan kontennya benar nggak? Karena memang posisi kasus-kasus yang banyak dilihat di medsos ataupun di nasional banyak sekali kesimpangan dalam artian yang belum dibayar dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau seumpamanya pihak investor itu ingin berdiskusi dengan tim kabupaten maupun pusat dan ingin berdiskusi langsung dengan BGN, apakah bisa atau tidak gitu, Pak? Baik, itu saja Pak pertanyaannya, mohon dijelaskan paparannya. Kurang lebihnya saya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Yang pertama mengenai KIP ini kita akan segera menentukan, karena memang setelah saya berdiskusi dengan para bidang humas Universitas Tanah Pak Aris, jadi ini akan segera kita Paguyuban Pasundan ini melakukan dulu kontrak kerjasama antara Pasundan dan ini sebabnya. Setelah itu baru kita melangkah kepada perekrutan mahasiswa dan masing-masing agen atau masing personil itu tertata sehingga ada perhitungan untuk cashback-nya. Jadi kalau tidak tertata berarti tidak termasuk untuk perhitungan cashback. Itu Pak, ditunggu saja insya Allah untuk secepatnya mengenai cashback yang mana untuk anak didik Bapak bisa berkuliah di sini dengan program gratis. Selanjutnya kedua mengenai BGN. Jadi kalau kita bertemu dengan BGN tidak ada yang mungkin, karena BGN tidak melayani ada kontak langsung antara masyarakat dengan lembaga. Karena telah dijembatani oleh satu aplikasi BGN. Jadi kita cukup mengakses aplikasi tersebut dan kita sudah terdaftar, maka kita sudah bisa berkomunikasi. Ini ranah BGN itu hanya memverifikasi dan kabulkan daripada permohonan titik daftar. Ya. Untuk saja mengenai mekanisme investor, pos dan lainnya, ini diatur oleh kita di lapangan. Jadi di situ saya tentukan, ini ada garis besar daripada estimasi anggaran yang bisa diterima oleh para pemilik. Dari sewa gedung, sewa kitchen ini selalu semua peralatan masak dan sewa mobil. Itu anggaran tahunan. Dan nanti untuk lebih jelas, Bapak boleh kita berdiskusi, menghadirkan investor ketemu kita, agendakan saja. Itu lebih jelasnya. Mungkin itu aja kalian. Sebelum